Halo teman-teman, selamat datang kembali di Juta Kata FM. Di depan kita telah saya tampilkan website dari WLA, World Lottery Association. Kemudian ada juga website dari asiapacificlotteries.com atau APLA ya teman-teman. Ini adalah dua regulator yang besar yang menaungi segala jenis lotre yang ada di dunia teman-teman. Nah, sebelum kita keliling-keliling ya, kita akan live tour ya di website ini. Nanti kita cari pasaran-pasaran yang terdaftar di WLA dan APLA. Oke, seperti biasa disclaimer dulu teman-teman ya. Teman-teman bisa baca ya disclaimer bahwa konten ini mengandung pembahasan dan kegiatan yang berisiko tinggi yang bisa menyebabkan kerugian. Jadi pastikan Anda telah benar-benar memahami risiko dan bisa mengendalikan diri dengan baik dan bijak, serta berusia di atas 21 tahun. Kreator video tidak bertanggung jawab terhadap semua risiko yang akan Anda alami, maka utamakan riset sebelum membuat keputusan finansial apapun. Jadi semua yang dijelaskan di dalam video ini bukan merupakan skema bisnis maupun investasi cepat kaya, karena segala sesuatu membutuhkan ilmu, pengalaman, dan kerja keras. Jadi bagi Anda yang berambisi untuk memiliki ekspektasi kaya secara instan, maka silahkan tinggalkan video ini sekarang juga. Kemudian tambahan ya, tidak ada dalam video ini yang merujuk pada ajakan atau anjuran kepada teman-teman untuk mengikuti atau nyemplung ke dalam skema apapun ya. Next. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas 3 poin ya. Yang pertama, regulasi itu sendiri, sebenarnya regulasi itu apa, atau regulator itu apa ya, kemudian fungsinya itu sebagai apa sih gitu. Kemudian yang kedua, kita bahas 2 regulator yang memang terbesar ya di dunia, yaitu WLA dan APLA. Dan yang ketiga, nanti kita langsung masuk aja live tour ya, kita keliling-keliling mencari pasaran yang memang terdaftar di WLA dan APLA. Di sana nanti kita mau berburu pasaran teregulasi, kemudian kita cek juga websitenya. Kalau udah bisa cek website, nanti teman-teman bisa langsung lihat ya keluaran dari resminya sama yang disediakan di BO di Konoha ya. Kemudian nanti di akhir ada cara aman dan kesimpulan. Oke teman-teman, saya berharap bahwa teman-teman menyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa skip, karena nanti akan saya sampaikan poin-poin yang sangat penting sekali ya. Ini menyangkut masa depan dari industri ini gitu. Jadi teman-teman pastikan menyimak dengan serius. Nah, ini saya tampilkan juga pasaran besar yang paling mendominasi di Konoha. Yang pertama ada Hong Kong, ada Sydney, Singapura, kemudian ada Toto Macau, ada China Pulse, Japan, Taiwan, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling mendominasi, yang paling rame ini nih. Nah, ini saya tampilkan teman-teman WLA dan APLA. Jadi regulasi itu apa ya, fungsinya apa, kemudian kita baca langsung ya. Jadi yang pertama ini, jadi WLA, World Lottery Association, dan APLA ini adalah 2 organisasi internasional yang khusus berfokus pada industri lotre ya. Jadi kedua organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam menyelenggarakan lotre di seluruh dunia, khususnya di wilayah masing-masing, di negara masing-masing. Nah, ini penting karena ini sangat fundamental sekali ya. Misal kita mau ngelamar kerja, itu pun yang paling pertama kita cari itu adalah regulasi atau legalitas dari perusahaan. Nah, ini penting teman-teman. Kemudian, jadi apa itu WLA dan APLA? WLA ya, kita bahas WLA, World Lottery Association. Jadi adalah organisasi ini merupakan asosiasi global yang terdiri dari berbagai lotre nasional dan operator lotre komersil. Jadi WLA menetapkan standar internasional untuk industri lotre, mempromosikan praktik bisnis yang etis, dan memberikan pelatihan serta pengembangan bagi anggotanya. Silakan teman-teman baca sendiri. Kemudian ada APLA. Jadi APLA ini sebenarnya ya masih termasuk bagian WLA, cuman yang mengurusi di wilayah Asia Pasifik. Nah, kita ini termasuk wilayah Asia Pasifik ya, Konoha. Jadi apa sebenarnya fungsi dari WLA dan APLA ya? Oke, yang pertama nih, menetapkan standar internasional. Jadi kedua organisasi ini mengembangkan dan mengadopsi standar-standar internasional untuk praktik bisnis yang baik dalam industri lotre. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan sistem, integritas permainan, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, penting banget. WLA dan APLA bekerja sama untuk memastikan bahwa permainan lotre yang diselenggarakan oleh anggotanya
itu adil dan bebas dari kecurangan, teman-teman. Jadi penting ya, mereka juga memberikan pelatihan kepada personel lotre untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak etis. Jadi para pemutar itu sebenarnya mereka juga mendapatkan pengawasan yang ketat oleh APLA dan WLA ini, biar nggak melakukan kecurangan gitu. Dan yang ketiga, ini mempromosikan tanggung jawab sosial. Jadi kedua organisasi ini mendorong anggotanya untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara. Nah, ini termasuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program amal, kemudian memastikan bahwa lotre itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. WLA dan APLA menyediakan platform bagi anggotanya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practice. Kolaborasi ini memungkinkan industri lotre untuk terus berkembang dan berinovasi. Dan yang terakhir, melindungi konsumen. Nah, ini ya. Ini kita penting. Kenapa penting? Ini melindungi konsumen. Dengan menetapkan standar yang tinggi, WLA dan APLA membantu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman bermain yang adil dan aman. Oke, ini boleh di screenshot teman-teman. Jadi itu ya, sebenarnya saya membahas ini agak sensitif ya. Karena teman-teman tahu ya, di Konoha ini kan menjamur banget pasaran-pasaran yang ya katakanlah jauh dari regulasi gitu kan. Tentu saya juga akan berhati-hati dalam menyampaikan ini, semoga tidak ada pihak yang tersinggung. Kalaupun ada pihak yang tersinggung, saya berharap bahwa Anda sebagai pihak pemutar harusnya segera untuk mendaftarkan diri ke WLA dan APLA agar kami sebagai pemain itu merasa aman dan merasa nyaman ya, percaya gitu. Jadi kami terhindar dari pemikiran akan dicurangi atau dan sebagainya. Oke, next kita masuk ke slide berikutnya. 4 alasan penting mengapa kita itu memilih pasaran yang teregulasi. Yang pertama, ini mencegah penyalahgunaan ya. Tanpa adanya regulasi, industri lotre ini berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah seperti pencucian uang atau pendanaan kegiatan kriminal serta penipuan massal, teman-teman. Nah, yang kedua, ini membangun kepercayaan. Jadi regulator itu membantu membangun kepercayaan publik terhadap industri lotre dengan memastikan bahwa permainan dilakukan secara adil dan transparan. Yang ketiga, ini mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi dengan menetapkan standar yang jelas, regulator ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendorong pertumbuhan industri lotre secara berkelanjutan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini mengelola resiko. Jadi regulator ini juga berperan dalam membantu mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko yang terkait dengan industri lotre seperti kecanduan judi dan masalah sosial lainnya. Jadi saya bahas bukan yang di negeri kita ya, di Konoha, tapi yang saya bahas, yang saya contohkan adalah di negara-negara maju yang memang negara tersebut melegalkan lotre. Apa sih tindakan nyatanya pihak regulasi ini atau regulator itu dalam mengelola resiko-resiko yang terkait dengan termasuk kecanduan dan masalah sosial gitu ya. Apa tindakan nyata mereka? Nah ini, jadi tindakan nyata regulator dalam mengelola resiko industri lotre seperti WLA dan APLA ya, serta badan regulator nasional lainnya di berbagai negara. Ini contohnya upayanya yang pertama dengan penetapan batasan usia, teman-teman. Nah, jadi mereka ini benar-benar ketat dan bertanggung jawab. Contohnya dengan dia membatasi usia minimum. Jadi regulator menetapkan batasan usia minimum untuk membeli tiket lotre. Dengan tujuan apa? Melindungi anak-anak dan remaja dari dampak negatif perjudian itu sendiri ya gitu. Kemudian verifikasi identitas. Jadi mereka itu, pihak regulator itu mewajibkan operator lotre itu melakukan verifikasi pemain untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan usia. Nah, kalau di negara maju, teman-teman ya, orang tuh mau beli tiket lotre, itu mereka harus kayak kita mau daftar M-Banking. Harus pakai KTP, verifikasi data diri, dan sebagainya ya, untuk memastikan bahwa mereka usianya telah cukup dan memenuhi persyaratan untuk bisa bermain lotre gitu. Ya, kalau di Konoha, bahkan di bawah 18 tahun pun udah banyak banget gitu ya. Nah, jadi nggak terkendali, teman-teman. Nanti saya bahas di akhir tentang betapa hancurnya, betapa masifnya kerusakan yang ditimbulkan dari perjudian ini. Nah, yang kedua, ini pembatasan jumlah taruhan. Jadi regulator itu juga mengatur gitu ya. Jadi regulator ini menetapkan batas maksimum jumlah uang yang dipertaruhkan seseorang pemain dalam periode tertentu untuk mencegah kecanduan atau bermain yang berlebihan gitu. Nah, ini tentu ya, ini adalah upaya yang bertanggung jawab menurut saya gitu.
Dan mereka juga nggak hanya membatasi jumlah taruhan harian atau mingguan, tapi juga mereka membatasi kemenangan. Jadi beberapa regulator juga menetapkan batas maksimum jumlah kemenangan yang dapat diperoleh oleh seorang pemain dalam satu kali permainan. Jadi semua itu ada batasannya. Nah, yang ketiga, ini program tanggung jawab bermain. Mereka juga melakukan sosialisasi bahaya kecanduan, teman-teman. Nah, regulator ini bekerja sama dengan operator lotre untuk melakukan kampanye sosialisasi mengenai bahaya kecanduan judi dan pentingnya bermain secara bertanggung jawab. Jadi kalau pasaran resmi yang memang dia legal di negaranya, itu mereka bukan cuman buka pemutaran undian, lotre, tetapi mereka juga menyadarkan tentang bahaya dari judi itu sendiri. Jadi sama kayak kita kalau mau beli rokok, teman-teman. Nah, itu ada peringatan bahwa resiko merokok bla 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 gitu ya. Nah, ketika seseorang telah memilih membeli lotre, mereka telah menyetujui bahwa ada resiko yang bisa saja terjadi gitu. Nah, juga pihak regulator ini memfasilitasi bantuan. Jadi regulator mendukung pengembangan fasilitas bantuan bagi pemain yang mengalami masalah dengan judi seperti hotline, konseling, dan program rehabilitasi. Jadi mereka ini benar-benar bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari perjudian itu sendiri. Kalau kita warga Singapura, kemudian kita memiliki hak untuk membeli tiket lotre, kita terjamin segalanya, teman-teman. Ketika kita mengalami masalah kejiwaan, kita pun akan ditangani dengan serius oleh mereka gitu, karena ada pengelolaannya. Kemudian yang keempat, pemantauan transaksi. Jadi ada yang namanya sebuah sistem pemantauan, di mana regulator itu mewajibkan setiap operator lotre itu menerapkan sistem pemantauan transaksi yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola perjudian yang beresiko. Nah, jadi semuanya serba terukur, teman-teman ya. Beda sama di Konoha. Jadi regulator itu dapat memerintahkan operator lotre untuk memblokir akses bagi pemain yang menunjukkan tanda-tanda kecanduan. Jadi regulator ini berhak menyuruh bandar untuk memeriksa jika ada pemain yang memiliki tanda-tanda kecanduan judi, misalnya transaksi yang berlebihan, itu untuk memblokirnya gitu ya. Jadi tegas, teman-teman, semuanya serba terukur. Nah, itulah kalau di negara maju yang memang dia melegalkan dan mengondisikan lotre secara legal. Nah, kemudian yang kelima, kolaborasi dengan lembaga lain. Jadi mereka juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk mengembangkan program pencegahan dan pengobatan kecanduan judi. Juga mereka berkolaborasi dengan penegak hukum. Nah, jadi kalau di suatu negara yang memang dia memiliki lembaga perjudian legal, ya, itu penegak hukumnya juga telah berkolaborasi dengan pihak regulator untuk mengawasi jika ada kegiatan perjudian ilegal, mereka akan menutup kegiatan tersebut. Jadi sangat bagus sekali gitu ya. Nah, berbeda dengan di Konoha gitu. Wah, silakan teman-teman nilai sendiri. Nah, itu adalah sekilas teman-teman kenapa memilih pasaran teregulasi itu sangat penting. Oke, setelah ini kita akan langsung masuk ke live tour untuk cari pasaran-pasaran yang teregulasi di website WLA dan APLA. Nah, sebelum ini saya lanjutkan teman-teman, saya ingin menyampaikan sedikit pesan ya, bahwa teman-teman yang mengikuti Juta Kata FM ini mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya apa tujuan jangka panjang dari Juta Kata FM? Sebenarnya kami adalah komunitas yang memang bergerak menggunakan pendekatan secara holistik ya, artinya secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan dari semua pihak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyimak, bahkan di komentar video ini, itu bisa ditemukan ya, bahwa bahkan ada yang komentar, saya selalu menyimak videonya Mas Joki. Sebelumnya saya mempunyai kecanduan judi online begitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Anehnya, semenjak saya menyimak video dari Mas Joki, justru saya perlahan mulai mengurangi bermain gitu. Dan sekarang alhamdulillah bisa berhenti. Ini kan unik teman-teman ya. Kemudian ada juga yang tadinya tidak terkontrol, kemudian menjadi terkontrol. Jadi yang jelas tugas kami adalah membuat keseimbangan untuk mencapai sebuah sistem yang harmoni, teman-teman. Artinya tidak ada kerusakan yang masif, tidak ada kebangkrutan yang sangat merusak gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya tujuan kami gitu, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih tidak tersistem, cara bermainnya tidak termanajemen, itu boleh silakan teman-teman bergabung di komunitas kami.
Maka dari itu teman-teman jangan skip video ini ya sampai selesai karena akan ada banyak nanti yang saya sampaikan di akhir terkait dengan masa depan kita bersama dalam industri ini. Nah, langsung aja kita live tour di website WLA, berburu pasaran resmi teregulasi ya. Kemudian kita cek websitenya, kemudian nanti di akhir akan ada penyampaian tentang cara aman dan kesimpulan. Oke, next. Nah, jadi caranya gimana teman-teman buka websitenya? Teman-teman tinggal buka aja di Google, WLA ya, WLA, atau teman-teman bisa ketik World Lottery Association, kemudian klik. Nah, teman-teman akan langsung masuk ke websitenya seperti ini. Jadi masih ada yang sering bertanya, ya coach, cara buat mendaftar di WLA ini gimana caranya? Jadi teman-teman itu ngapain ya daftar di WLA? WLA ini kan regulasi dari masing-masing pasaran. Emangnya teman-teman itu mau bikin pasaran? Apa teman-teman itu mau jadi bandar? Kan enggak ya. Teman-teman kan cuma mau main di sini. Jadi yang kita butuhkan dari website WLA ini adalah data dari pasaran-pasaran yang mau kita mainkan. Nah, caranya gimana teman-teman? Langsung klik aja di bagian ini ya. Nih, di sini ada bagian member. Nah, tinggal teman-teman cari aja, klik di sini regular member. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman itu tinggal pilih aja ya pasaran mana yang mau teman-teman cek gitu kan. Misalnya di sini kita bisa langsung ketik ya, apa pasaran apa yang mau kita cari, misalnya Singapura. Nah, di sini langsung keluar teman-teman di bawah nih. Langsung ketahuan ya, Singapore Pools Private Limited. Nah, teman-teman bisa aja langsung cari namanya ini, teman-teman copy, kemudian cari di Google lagi gitu ya. Nah, langsung kita ketemu website resminya teman-teman, Singapore Pools Legal Sport Lottery and Horse Racing. Nah, tinggal buka aja. Nah, jadi di sini nanti banyak banget teman-teman kebuka deh. Teman-teman tinggal cari. Nah, ini ada di sini ada Toto Result, ada 4D Result, ada juga Singapore Swap Result. Ya, teman-teman cari aja. Nah, langsung aja kalau di Konoha ini ada 4D ya. Singapore 4D dan Singapore Toto. Nah, yang 4D aja karena yang 4D ini angkanya sama. Saya udah pernah cek teman-teman, angka yang dikeluarkan dari result di Konoha ini sama. Teman-teman bisa cek. Nah, ini adalah result yang ditampilkan dari pasaran resminya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, bagaimana cara membuktikan bahwa pasaran tersebut terdaftar atau enggak. Nih, sekarang Singapore 4D resmi terdaftar. Berikutnya kita cari, misalnya pengen cari apa nih teman-teman? Misalnya pengen cari Filipina, negara Filipina ya. Di Filipina itu sebenarnya ada nggak sih lotre? Kalian ketik aja yang bagian all countries, semua negara artinya ya. Dan teman-teman bisa milih semua negara yang terdaftar di sini. Ada Argentina, Australia, Austria. Teman-teman silahkan pilih. Mana Filipina ya? Nih Filipina ya. Nih teman-teman, Philippines. Teman-teman klik aja, nah langsung keluar teman-teman di bawah nih. One member phone. Philippine Charity Sweepstakes Office atau PCSO ya gitu. Langsung ketemu teman-teman. Oh, berarti PCSO ini resmi dong terdaftar di WLA. Ya benar teman-teman. Ini valid ya datanya. Tinggal teman-teman copy paste atau teman-teman langsung klik kontaknya. Copas aja ke Google. Nah, langsung ketemu website resminya teman-teman. Kalian buka aja. Ini website resmi dari PCSO. Tinggal teman-teman cocokkan saja. Kalau sama dengan di keluaran dari BO teman-teman mainkan, ya berarti BO teman-teman itu jujur gitu ya, karena resultnya sama dengan PCSO website pusat gitu. Nah, di PCSO teman-teman juga bisa langsung lihat ya live drawnya secara langsung. Ini pakai bola teman-teman. Di sini langsung klik aja ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, teman-teman tinggal cari aja resultnya di bagian menu ini. Tinggal kalian keliling aja cari result dari keluaran PCSO. Kemudian cocokkan dengan yang keluar atau tampil di BO yang teman-teman mainkan. Nah, kemudian next kita mau cari pasaran apa lagi teman-teman? Kita mau cari misalnya pasaran, misalnya Malaysia nih teman-teman ya. Kita mau nyari negara Malaysia. Adakah lotre di Malaysia? Oh, ada teman-teman nih, Magnum. Ya, teman-teman bisa buka aja, copy paste di Google. Kemudian cek website Magnum, kemudian cari keluarannya. Juga ada Damacai teman-teman. Damacai ya, ini punya Malaysia ya. Kemudian ada juga Sport Toto, punya Malaysia ternyata ya Sport Toto. Saya kira ini punya China kemarin. Nah, jadi itu teman-teman cara pakainya ya. Kemudian APLA. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini cabang dari WLA, cuman APLA ini khusus mengurusi pihak pemutar yang berada di kawasan Asia Pasifik gitu ya. Nah, caranya sama. Teman-teman klik aja di bagian member, kemudian pilih yang full members ya.
Nah, teman-teman tinggal lihat di sini ada negara yang memang memiliki lembaga lotre ya. Teman-teman pilih aja, misal China. Di China ini ada China Sport Lottery, kemudian ada China Welfare, ada Hong Kong. Nah, Hong Kong tuh ini teman-teman yang resmi di websitenya ya. Di sini ada websitenya kalau di APLA teman-teman malahan ya. Kalian tinggal langsung klik aja bagian websitenya ini. Misalnya HKJC ya. Kalian klik aja langsung. Nah, dia langsung ini adalah website dari Hong Kong yang sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Kalian klik aja di bagian yang ini kalau mau cari tahu tentang keluarannya. Nah, di sini ada informasi lengkapnya. Nah, di sini ada keluaran dari Marksik. Nah, kalau teman-teman pernah dengar Marksik Hong Kong, ya ini nih, ini resultnya. Dan ini ketika dicocokkan dengan keluaran yang ada di Konoha, ini beda teman-teman hasilnya. Dan saya nggak menemukan result yang dikeluarkan di Konoha itu ada kesamaan dengan yang di website HKJC ini. Tapi jika teman-teman menemukan, boleh nanti silahkan share kepada kami. Kurang lebih itu cara menggunakan website WLA dan APLA. Yang jelas saya telah menampilkan bagaimana cara kita berburu pasaran ya di WLA dan APLA. Kalau di APLA lebih lengkap karena ada websitenya yang bisa langsung kita klik teman-teman. Jadi informasinya lebih detail. Nah ini ada PCSO ya. Langsung bisa diklik websitenya. Lengkap ada alamatnya teman-teman nih. Oke, yang jelas kita sudah berburu pasaran terregulasi. Saya hanya mencontohkan ya. Dan yang saya contohkan itu semuanya resmi terdaftar. Kemudian kita juga udah cek website pasaran resminya. Teman-teman bisa cocokkan sendiri. Kemudian sekarang yang terakhir adalah cara aman dan kesimpulan teman-teman. Kesimpulan. WLA dan APLA memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam industri lotre. Melalui standar dan pedoman yang mereka tetapkan, kedua organisasi ini membantu memastikan bahwa lotre dapat menjadi sumber pendapatan yang sah dan bertanggung jawab bagi negara-negara. Saran dari saya pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan jenis perjudian apapun. Dan jangan pernah bermain togel sebelum Anda itu benar-benar teredukasi tentang manajemen resiko dan keuangan. Karena tidak bisa sembarangan asal main ya. Bahkan kami sangat menegaskan untuk tidak betting apapun sebelum melakukan riset dan backtest terlebih dahulu teman-teman. Ya. Nah jadi apa yang membuat kondisi semakin memburuk? Sama-sama kita tahu teman-teman bahwa di Konoha ini sepertinya kasus dari perjudian online ini sangat menyeramkan ya dan sangat banyak sekali korbannya gitu. Jadi banyak dan menjamurnya pihak yang mempromosikan perjudian tanpa disertai pemahaman, edukasi tentang resiko, kemudian batasan usia dan edukasi tentang permainan itu sendiri. Itulah yang menyebabkan memburuknya kondisi ini. Jadi keadaan ini tidak seimbang dan benar-benar dapat menyebabkan kehancuran generasi yang masif, teman-teman. Ya, ini akibat dari kesalahan sistem dari negara ini sendiri. Jadi, saya sebagai penulis dari materi ini ingin menyampaikan kepada pihak manapun, terlebih jika yang menonton video ini merupakan pihak yang berwenang dalam kasus atau hal perjudian di negara ini. Saya sangat membuka diri, sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk dengan pihak pemerintah jika ingin duduk bersama dengan saya untuk menghasilkan sebuah solusi yang harmoni ya, agar industri ini ditangani dengan serius, kemudian apabila ingin dikelola juga dikelola dengan serius dan ketat. Sehingga hasil yang didapatkan itu bisa bermanfaat baik untuk pendapatan negara maupun untuk kebutuhan lainnya gitu ya. Jadi apa solusinya? Jika memang Anda membutuhkan edukasi baik fundamental maupun teknis dalam permainan togel ya. Jadi jangan lewatkan video kursus expert part 1 sampai part 5 karena semua telah saya jelaskan mulai dari A sampai Z di sana. Terakhir dari saya teman-teman, Juta Kata FM dan saya sebagai penulis ya. Saya ingin menyampaikan secara mendalam bahwa saya tidak bisa menghentikan perjudian ini. Yang saya bisa lakukan adalah mengontrol dengan memberikan edukasi seperti ini. Jadi untuk mencegah kerugian dan kehancuran yang masif, agar keuntungan dan kerugian setidaknya bisa berbanding lurus teman-teman. Jadi itu saya sangat membuka diri apabila ada pihak pemerintah maupun lembaga penegak hukum yang ingin berdiskusi dengan saya untuk menyikapi tentang perjudian di Indonesia ini. Semua demi kebaikan bersama, demi keharmonisan dan keberlangsungan hidup yang baik di negara kita. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Silakan tunggu video berikutnya.